semuanya, kembali lagi di channel aku, Endang Mingge. Hari ini aku akan membuat koogulan dari bahan alami, yaitu dari pohon asam jawa. Koogulan ini kegunaannya sebagai pengenyal cinco hijau daun. Jadi koogulannya nanti akan berbentuk menjadi abu dari pembakaran ranting atau pohon asam jawa. Biasanya saya membuat koogulan atau pengenyal cinco hijau ini dari daun pisang, batang singkong, ataupun dari daun cinco hijau sendiri yang saya keringkan, kemudian saya bakar menjadi abu. Tetapi untuk kali ini saya akan membuat dari pohon asam jawa atau ranting asam jawa, karena koogulan yang dihasilkan dari ranting atau pohon asam jawa ini kualitasnya bagus dan cinco hijaunya cepat menjadi kenyal. Oke, langsung aja disimak video aku ya. Lalu pohon asam ini kita jemur dahulu sampai kering. Untuk waktu pengeringannya ini tergantung cuaca. Jadi bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 1 minggu. Apalagi kalau yang besar seperti ini agak lama. Kemudian supaya lebih cepat kering, ini kulitnya bisa dikerat-kerat seperti ini. Supaya cepat kering ya, dikerat-kerat seperti ini. Oke, biarkan sampai kering dahulu. Ini penjemuran selama 4 hari dan kayu asamnya sudah kering. Kemudian siap untuk dibakar. Sebelum kita bakar kayu asamnya, sediakan dulu tempat, bisa dari panci yang sudah bocor ataupun tempat yang lainnya, yang penting tahan api. Ini kelihatannya tempat saya ini, panci saya ini sudah kotor ya, tapi ini tidak kotor karena sudah saya cuci bersih, kemudian saya keringkan. Sebelum dibakar, sediakan dahulu kayu. Kayu ini bisa dari kayu apapun asal kering. Ini nanti kita bakar. Jadi untuk kayu asamnya tidak langsung kita sulut api dengan bahan penyulut, misalnya bahannya plastik atau minyak gas atau apapun, bisa juga dari kayu yang kering sebagai penyulut. Saya tidak lakukan cara seperti itu karena nanti supaya abunya ini tidak tercampur dengan bahan-bahan di luar kayu asam. Jadi saya lakukan cara seperti ini. Kalau pemirsa belum mengerti, silakan terus disimak video saya supaya mengerti dan betul-betul bagus, sempurna dalam pengerjaannya. Lalu bakar kayunya ini sampai membara. Kemudian atasnya ini kita kasih panggangan ikan, alat pemanggang ikan seperti ini untuk menahan supaya kayu asamnya nanti tidak jatuh ke bawah. Ini kayu asamnya tadi, ini sudah saya potong-potong, bisa juga tidak dipotong, itu terserah pemirsa saja. Lalu kayunya ini kita letakkan di atasnya. Ini secukupnya saja dahulu, bisa langsung di atasnya gini, bisa juga. Ini biarkan terbakar dahulu. Kalau kayu asamnya ini sudah ada bara apinya, kita pindahkan ke wadah tadi. Pindahkan.
Kayu asam ini kayunya sangat keras, jadi waktunya ini lama sekali untuk membakarnya. Sedangkan untuk ranting-rantingnya yang kecil ini tinggal kita patahkan, langsung kita masukkan aja, nanti akan terbakar sendiri. Jadi lebih baik dijemur sampai benar-benar kering ya. Ini ranting-rantingnya dan kayu asamnya yang besar yang kita pindahkan tadi sudah mengeluarkan bara api. Ini biarkan sampai kayunya dan ranting-ranting ini terbakar sempurna sampai menjadi abu. Untuk menjaga supaya kayu asamnya di dalam panci ini tetap membara, supaya cepat menjadi abu, pancinya saya letakkan di atas tungku kayu seperti ini. Jadi pancinya ini juga terkena panas dari api yang bagian bawah. Kayunya sudah terbakar semua, tetapi ini masih merekah, masih panas, dan prosesnya ini masih terus berjalan. Jadi biarkan sampai dingin, sampai betul-betul menjadi abu. Kalau sudah seperti ini tinggal sebentar lagi. Jadi tunggu ya sampai dingin, sampai bara apinya ini hilang. Dan inilah hasil abunya, warnanya putih bersih, cantik. Kemudian abunya ini sangat halus sekali, dan kayu-kayu dari pohon asamnya tadi sudah terbakar sempurna. Ini ada sebagian yang masih menjadi arang. Kalau yang menjadi arang ini warnanya hitam dan keras, tetapi kalau sudah menjadi abu warnanya putih seperti di video. Lalu abu ini kita ayak dahulu ya. Kita ayak dahulu. Ayaknya pelan-pelan aja. Jangan diangkat supaya tidak bertebaran kemana-mana. Ini adalah kayu asam yang tidak menjadi abu. Jadi kalau tidak menjadi abu masih berbentuk arang, dan arang ini keras sekali. Ini bisa dibakar lagi dengan cara dimasukkan ke dalam wadah yang berlubang yang tahan api, kemudian letakkan di atas kompor gas ataupun tungku kayu. Kalau sudah membara, biarkan sampai menjadi abu lagi. Dari begitu banyak kayu asam tadi, cuma menghasilkan 100 gram abu. Tetapi hasilnya ini sangat bagus sekali ya, putih sekali abunya. Lalu ambil toples kaca atau toples plastik yang kering, yang sudah bersih. Kita simpan abunya di dalam toples kaca atau toples plastik. Kemudian masukkan abunya. Dan ini hasil akhirnya. Dan sampai di sini video saya. Jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya, supaya kalau saya upload video terbaru maka pemirsalah yang menerima pemberitahuan pertama dari channel Endang Minggih. Terima kasih, see you in my next video. Semoga berguna dan selamat mencoba.